Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu teduh sejenak. Tempat baginya yang menanggung dosamu. Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Hatimu, sambut dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut dia segera. Adakah tempat baginya yang mencurahkan berkat? Hari inilah saatnya, hari Tuhan telah dekat. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Hatimu, sambut dia segera. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami agar firman ini bisa menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, senang berjumpa lagi dengan saudara-saudara dalam acara Doa Keluarga GKI Delima. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal 6 ayat 8 sampai 14, yang demikian bunyinya. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia."
Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, beberapa hari lagi kita akan kembali merayakan Natal. Besok sudah Minggu Advent keempat. Bagaimana persiapan saudara menyambut Natal? Panitia Natal GKI 5 telah mengajak kita menyambut Natal dalam aksi 25 hari, 25 terang. Di mana mulai 1 Desember setiap hari kita diajak untuk belajar melakukan kebaikan bagi sesama. Hari ini kita diajak memberi donasi kepada orang yang perlu. Saudara-saudara, kita tahu pandemi yang telah berlangsung sekitar 9 bulan ini membuat banyak orang yang terpuruk. Ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami pengurangan penghasilan, dan berbagai hal sulit lainnya. Banyak orang yang membutuhkan bantuan, dan kita bersyukur untuk orang-orang yang telah memberikan uluran tangan bagi mereka yang membutuhkan. Bersyukur juga jika kita termasuk sebagai orang yang telah berusaha membantu mereka yang membutuhkan. Namun, dalam masa pandemi ini, ketika mendengar ajakan untuk memberi donasi kepada orang yang perlu, ada juga yang merespon, "Wah, saya lagi susah saat ini, lagi menurun, boro-boro bisa memberikan donasi." Saudara-saudara, kalau kita perhatikan Alkitab, ternyata firman Tuhan banyak mengajarkan kita bahwa untuk memberi tidak selalu harus dari kelebihan. Kita ingat kisah janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Janda di Sarfat ini cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Namun ia rela membagi kepada Nabi Elia yang membutuhkan. Janda di Sarfat ini kemudian mengalami mujizat Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Saudara-saudara, kita juga bisa belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 3, Rasul Paulus menyatakan, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka." Demikian jemaat di Makedonia peduli akan orang yang membutuhkan dan mereka rela membagi sekalipun mereka tidak dalam kelebihan. Saudara-saudara, dari bacaan Injil Yohanes tadi, kita diajak belajar dari seorang anak kecil yang punya cuma sedikit bekal, 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika ada yang membutuhkan, tampaknya anak itu tidak banyak berkomentar. Ia rela memberikan apa yang dimilikinya. Hanya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti jelai, ya disebutkan di sana, dan 2 ikan. Saudara-saudara, roti jelai adalah makanan murah rakyat jelata saat itu. Roti yang termasuk paling murah. Sebuah tafsiran menyebutkan roti tersebut tidak lebih besar daripada sebuah roti kismis. Ya, sebesar-besarnya roti, ya. 5 roti itu jelas bahan yang tersedia
tampaknya teramat kecil untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan saat itu. Makanan yang sedikit dan sangat sederhana itu tidak ditolak oleh Yesus. Yesus menerima apa yang diberikan oleh anak kecil itu. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Demikian juga ia lakukan dengan ikan-ikan itu. Ternyata di tangan Tuhan Yesus, apa yang sedikit, apa yang sederhana, yang kecil, yang dianggap tidak berarti, bisa menjadi hal yang berguna bagi banyak orang itu. Bahkan ketika dibagi-bagi ada lebihnya banyak. Saudara, dikatakan setelah orang banyak kenyang, terkumpullah sisanya sebanyak 12 bakul penuh. Saudara-saudara, jika kita memiliki kepekaan dan belas kasihan, ketika kita mau menolong sesama kita, kita yakin yang sederhana dan kecil pun dapat berguna. Bahkan pada masa kini pun kita dapat menyaksikan mujizat. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada banyak contohnya. Saya teringat satu kali ada teman yang matanya terancam, dalam bahaya tidak bisa melihat. Namun dia mau berobat, ternyata membutuhkan biaya yang sangat mahal dalam ukurannya. Biaya yang tidak akan pernah bisa ia miliki dengan usahanya sendiri. Namun ketika saudara-saudara seiman mengetahui, bahkan juga saudara-saudara lain yang tidak seiman pun tahu, semua mau menyisihkan sedikit dana berdonasi. Apa yang terjadi? Dalam waktu yang tidak lama, bisa dikatakan sekejap, dana yang dibutuhkan dapat terkumpul. Dan teman saya menggunakan dana itu untuk berobat dan sekarang telah sembuh. Saudara-saudara, menjelang Natal ini pun kiranya kita dimampukan untuk membawa terang Tuhan dengan memberi donasi kepada orang yang perlu. Mari kita belajar untuk memberi dan menjadi berkat berapapun yang ada pada kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Selamat Natal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini, bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama, yang mengingatkan kami akan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan setiap orang. Dan ketika kami mau memperhatikan sesama kami mau membagi apa yang ada pada kami, walaupun jumlahnya tidak banyak, sedikit, namun di dalam tangan Tuhan, dalam berkat dan anugerah Tuhan, apa yang sedikit itu dapat berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami dampak pandemi. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan penghasilan atau mengalami penurunan penghasilan. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menolong, memberi hikmat bijaksana. Mereka dapat mengetahui jalan keluar, apa yang harus mereka lakukan ya Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan tetap mereka rasakan. Juga ketika kami saling memperhatikan satu dengan yang lain, kami mau saling membantu satu dengan yang lain. Kami tahu pemeliharaan Tuhan dapat kami rasakan secara bersama-sama ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sakit karena terkena COVID dan juga yang sakit lainnya. Kami mohonkan akan kemurahan Tuhan berkenan menjamah saudara-saudara kami yang sakit. Juga mereka yang ada dalam usia lanjut, Tuhan yang mau memberikan kesehatan dan kekuatan. Juga para dokter dan juga para perawat yang
harus berjuang dalam tugas mereka, berusaha menyembuhkan para pasien, ya Tuhan, para pasien COVID yang begitu banyak, biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan pada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dimampukan melaksanakan tugas yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau menyerahkan hidup kami, ya Tuhan, khususnya dalam hari-hari menjelang Natal, menjelang akhir tahun, biarlah kami tetap dimampukan, apapun keadaan kami tetap dimampukan bersyukur kepada Tuhan. Juga untuk kebaktian-kebaktian Natal yang diadakan di mana-mana tempat, Tuhan juga yang menolong, ya Tuhan. Banyak kan mungkin secara online, mungkin juga ada beberapa yang secara onsite. Tuhan tolong agar melalui kebaktian-kebaktian itu kami boleh betul makin mengerti kasih Tuhan, kami boleh makin mengetahui makna Natal dan makin dimampukan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak yang kami mohonkan. Tuhan melihat hati kami masing-masing, sempurnakan doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin.